Untuk anak era 90-an, khususnya yang tinggal di daerah Jawa Tengah, biasanya rutinitas menjemput orang tua di terminal bus adalah hal yang akan dialami oleh setiap anak era 90-an yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Yang mana pada saat itu banyak dari orang tua yang akan merantau ke ibu kota ataupun kota-kota besar lainnya, karena mimpi menjadi kaya di kota besar ataupun ibu kota adalah mimpi semua pemuda ataupun orang tua yang ada di daerah-daerah Jawa Tengah. Dan walaupun di daerah tersebut sudah banyak PO Bus yang menawarkan jasa angkut transportasi untuk mengantarkan para penumpang ke kota tujuan, tapi ada satu nama PO Bus yang sudah sangat dikenal oleh para perantau pada saat itu, khususnya untuk perantau di daerah Jawa Tengah. Karena PO Bus ini menawarkan harga murah meriah dengan interior yang lebih nyaman karena memiliki legroom yang lebih lega di setiap kursinya. Dan PO yang memiliki nama bersinar itu bernama PO Bus Sinar Jaya, yang menjadi PO Bus pilihan utama untuk para perantau pada saat era itu. Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, nama PO Sinar Jaya ini sekarang sudah kalah bersaing dengan PO lainnya yang ada di pasaran. Bahkan terlihat kalau nama PO Sinar Jaya ini sudah semakin meredup di era sekarang. Pertanyaannya, kenapa PO Bus Sinar Jaya ini sekarang menjadi meredup? Apa penyebab utamanya? Jadi seperti yang kita tahu, beberapa tahun ke belakang fenomena bus mewah sedang sangat hits di Indonesia, yang mana hampir semua para pengusaha bus yang ada di Indonesia membuat bus eksekutif sampai dengan suite class untuk armada baru miliknya. Dan kebanyakan bus-bus tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas yang hampir mirip seperti hotel bintang 5 yang berjalan, mulai dari cemilan yang tidak terbatas sampai dengan kasur empuk yang dilengkapi dengan selimut tebal di dalam kabinnya. Dan karena hal tersebut, PO Sinar Jaya juga tidak mau kalah saing dengan PO lainnya dengan mencoba memperbaiki bus kelas eksekutif kelas miliknya, lalu membuat bus double decker dan puncaknya dengan membuat bus suite class yang fasilitasnya hampir sama dengan bus mewah lainnya yang ada di pasaran. Dan yang menjadi nilai pembeda dari Sinar Jaya adalah harganya yang diklaim lebih murah dibandingkan bus mewah lainnya yang ada di pasaran. Dan apa yang dilakukan oleh bus Sinar Jaya ini sebenarnya sudah benar dengan mengadaptasi dan mengembangkan bisnis supaya tidak kalah saing dengan PO bus lainnya yang menjadi pesaing. Tapi sayangnya dari semua pembaruan yang dilakukan oleh bus PO Sinar Jaya di kelas tertingginya, untuk bus kelas ekonomi Sinar Jaya tidak terlalu banyak berubah. Yang mana untuk kelas ekonomi yang ngebuat nama PO ini bersinar sangat tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan jika kalian menggunakan PO bus Sinar Jaya di kelas ekonomi untuk saat ini, interior bus kelas ekonomi ini tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan banyak bangku penumpang yang rusak ataupun ngelupas lapisan di bagian sisi interior bus. Dan hal ini menjadi salah satu alasan kenapa PO bus Sinar Jaya ini menjadi tidak diminati, karena fokus perusahaan sekarang sudah berubah menjadi kelas yang lebih tinggi dan melupakan kelas ekonomi yang sebenarnya membuat nama PO ini menjadi bersinar. Kemudian selain dari fasilitas bus ekonomi Sinar Jaya ini yang tidak diperhatikan lagi karena sudah mulainya sepi peminat, banyak rute terminal kecil yang dihilangkan oleh PO Sinar Jaya ini dan membuat nama PO Sinar Jaya sudah semakin ditinggalkan, yang mana hal ini membuat banyak orang beralih ke PO lain yang masih menyediakan layanan jemput penumpang di terminal tersebut. Lalu kemudian selain dari faktor perusahaan yang sudah menganaktirikan kelas ekonominya, masalah pelayanan dari PO Sinar Jaya ini pun sudah semakin menurun, yang mana untuk daerah sekarang ini PO Sinar Jaya kelas ekonomi sudah banyak keluhan soal keterlambatan datang jadwal bus, supir yang ugal-ugalan, dan interior bus yang juga kadang nggak bersih. Hal ini membuat orang menjadi mikir dua kali jika ingin menggunakan PO Sinar Jaya ini. Belum lagi ada fenomena ngetem yang sering dilakukan oleh para supir PO Sinar Jaya di beberapa terminal. Hal ini terkadang buat banyak penumpang kesal dengan tingkah lakunya si supir yang melakukan ngetem, karena biasanya sudah datangnya telat, ditambah ngetem, bus PO Sinar Jaya ini menjadi sangat ngaret untuk sampai ke kota tujuan. Lalu kemudian untuk di bagian pemesanan tiket bus PO Sinar Jaya, bisa dibilang PO ini karena terlalu fokus dengan armada barunya di kelas menengah ke atas, mereka sampai lupa dengan sistem pemesanan tiketnya secara online, yang mana pesaing PO ini di pasaran sudah banyak bisa memberikan kemudahan pembelian tiket lewat beberapa aplikasi yang ada di HP melalui via online. Dan untuk PO Sinar Jaya ini bisa dibilang tertinggal untuk mendigitalisasikan pemesanan tiket bus via online. Bahkan di beberapa terminal yang ada di Indonesia masih ada yang mengharuskan para calon customer untuk datang ke terminal untuk memesan tiket secara offline di agen resminya. Dan karena hal tersebut, banyak yang berpikir kalau PO Sinar Jaya ini masih memiliki sistem pembelian tiket yang kurang up to date. Bahkan karena sulitnya tiket ini dibeli secara online dan masih banyaknya agen offline di terminal bus, banyak oknum yang membuat agen palsu yang mengatasnamakan agen PO Sinar Jaya untuk pembelian tiket bus secara offline. Yang mana agen-agen palsu ini memanfaatkan momen sulitnya membeli tiket PO Sinar Jaya ini secara online dan memanfaatkan beberapa terminal yang sudah tidak dilewati oleh PO Sinar Jaya ini untuk membuat agen tiket fiktif atau palsu di daerah tersebut. Dan hal ini selain merugikan para customer yang sudah tertipu karena adanya agen tiket palsu yang menamakan PO Sinar Jaya, dengan adanya kasus agen palsu ini juga nama perusahaan PO Sinar Jaya juga otomatis ikut tercoreng di kalangan masyarakat dan ngebuat banyak masyarakat yang tidak mau mencoba lagi membeli tiket bus teratasnamakan PO Sinar Jaya. Dan hal
hal ini otomatis membuat nama PO Sinar Jaya ini menjadi semakin meredup ataupun sulit bersaing dengan beberapa PO pesaingnya yang berada di pasaran. Lalu kemudian walaupun PO ini sudah bermain di kelas eksekutif dengan mengeluarkan bus sleeper ataupun double decker di pasaran, sayangnya perusahaan PO Sinar Jaya ini dinilai masih kurang ataupun kalah dari segi promosi dengan para pesaing di kelas eksekutif. Dan nama-nama PO bus seperti Rosalia Indah Suite Class atau STJ Platinum Class, nama-nama PO bus tersebutlah yang pasti akan dipilih oleh masyarakat jika memilih bus kelas eksekutif. Karena PO-PO tersebut sudah masuk ke pasar eksekutif duluan dan mempromosikan armada bus kelas eksekutifnya ke masyarakat lebih cepat dibandingkan PO Sinar Jaya. Dan hal ini membuat nama PO Sinar Jaya di era sekarang ini seakan-akan sudah kehilangan identitas untuk segmen calon konsumen yang berada di pasaran. Karena untuk di kelas atas ataupun di kelas eksekutif, PO Sinar Jaya ini masih belum bisa bersaing dengan PO lainnya yang sudah duluan mempromosikan besar-besaran armada eksekutifnya ke pasaran. Dan untuk di kelas menengah ke bawah ataupun ekonomi, sayangnya untuk saat ini perusahaan dari PO bus ini sudah tidak terlalu memperhatikan armada busnya yang berada di kelas ekonomi. Dan perusahaan juga sudah tidak melatih atau menstandarisasi jam keberangkatan si supir supaya tepat waktu pada saat beroperasi. Dan hal-hal tersebut otomatis membuat banyak orang yang biasa menggunakan Sinar Jaya akan berpindah ke PO bus lain yang lebih nyaman ataupun ke bus travel yang lebih cepat sampai dengan ke tempat tujuan. Mungkin Sinar Jaya bisa dikatakan adalah PO yang cukup besar dan memiliki perjalanan ataupun pengalaman panjang di mode jasa transportasi bus yang ada di Indonesia. Tapi karena perusahaan sudah melupakan fokus utamanya yaitu kelas ekonomi yang memiliki harga murah dan juga fasilitas nyaman, sayangnya hal itulah yang membuat nama besar PO Sinar Jaya yang dulu sangat diminati sekarang sudah mulai dilupakan. Ya walaupun memang untuk saat ini armada dari Sinar Jaya ini masih banyak bisa kita temukan terutama di terminal-terminal besar yang ada di kota, tapi kejayaan yang pernah diraih oleh PO Sinar Jaya pada era 90-an dan awal 2000-an mungkin sudah sulit untuk dihidupkan kembali. Karena emang PO Sinar Jaya sekarang bisa dikatakan sudah tidak memiliki segmen pasar yang spesifik, dan hal itu bisa terjadi karena hilangnya kepercayaan masyarakat oleh PO bus yang bernama Sinar Jaya. Gimana nih menurut kalian tentang redupnya PO Sinar Jaya ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.